Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siap untuk mengikuti kebaktian anak? Mari dengan sikap yang baik, kita akan memulai kebaktian anak pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, sebelum melanjutkan kebaktian anak kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati kebaktian anak pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa yang dipilih Tuhan dan diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Maka dari itu, sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah walaupun masih secara online. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan walaupun secara online. Kami yakin dan percaya bahwa kami boleh ada pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin, memampukan kami sehingga kami boleh mengerti dan terlebih melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak adik-adik berdoa dan bertanya dalam hati, apakah doa saya didengarkan oleh Tuhan? Seorang anak kecil seumuran kalian, dia berdoa untuk kesehatan ibunya karena ibunya itu sering sakit. Ia berdoa, Tuhan tolong sembuhkanlah mama saya sehingga mama saya boleh pulih kembali oleh karena anugerah Tuhan. Dan doa itu terus menerus dia lakukan setiap hari. Apakah Tuhan mendengar doa anak itu? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar doa kita dengan cara memakai orang lain. Contohnya, ketika kita sakit, kita tidak hanya berdoa, tetapi Tuhan memakai seorang dokter untuk menyembuhkan kita. Ya. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan mengirim orang lain untuk menolong apa yang kita butuhkan pada saat itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Kita akan membacakannya bagaimana Allah menolong bangsa Israel melalui perantaraan seorang yang diutus olehnya. Baik, mari kita baca Alkitab Keluaran 2 pasalnya yang ke-23 disambung Keluaran 3 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan nampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya,
Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel berada di tanah Mesir pada saat Yusuf menjadi kepercayaan Raja Firaun. Nah, ketika Raja Firaun meninggal dan Yusuf juga meninggal, maka bangsa Israel karena terlalu banyak jumlahnya, maka mereka disuruh bekerja keras untuk bangsa Mesir. Ya, mereka diperbudak, mereka disuruh untuk bekerja keras. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena mereka disuruh kerja keras dan mereka ditindas oleh bangsa Mesir, maka mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan karena mereka di dalam penindasan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel setiap hari semakin menderita. Selain dipaksa kerja, terus anak-anak mereka dibunuh, dan ada berbagai hal yang membuat mereka menderita di sana, yaitu di Mesir. Mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu bagaimanakah cara Allah menolong bangsa Israel itu? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi menceritakan bahwa Allah memanggil seorang yang bernama Musa. Ya. Tuhan memanggil Musa yang seorang gembala. Dia adalah dulu diangkat oleh putri Firaun, dan suatu ketika dia membunuh orang Mesir karena orang Mesir tersebut menindas bangsa Israel, lalu ia melarikan diri karena takut kepada Firaun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah akhirnya mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Tetapi apa yang dikatakan Musa ketika Tuhan memanggil dia? Di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan di situ.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Musa tidak menjawab dengan tegas menerima atau menolak perintah Allah. Tetapi tersirat di sana bahwa ia tidak yakin. Ia seperti menolak perintah daripada Tuhan tersebut. Kira-kira apa ya adik-adik yang membuat Musa ini tidak mau diutus oleh Tuhan? Musa merasa ragu-ragu. Ia merasa bahwa saya adalah orang yang tidak pintar berbicara. Saya adalah hanya seorang gembala. Saya merasa tidak layak untuk memimpin suatu bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir. Karena kita tahu bahwa tanah Mesir adalah tanah yang adalah bangsa yang punya kekuatan yang luar biasa. Dia tidak percaya diri. Karena apa? Karena Musa masih mengendalikan dirinya sendiri. Dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Maka ia merasa bahwa saya tidak mampu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perasaan Tuhan ketika Musa menolak perintah tersebut? Tentunya Tuhan sangat kecewa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga seperti itu ya. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada ya. Kita sering bertanya, siapakah saya Tuhan? Orang lain lebih hebat dari saya. Orang lain saja yang melakukan, jangan saya. Ada seorang teman kita berdoa, Tuhan, saya sendiri, saya tidak punya teman. Lalu Tuhan mendengarkan doa anak tersebut dengan mengirim kita menjadi teman yang tidak mempunyai teman tadi. Tetapi kita tidak mau, kita ragu-ragu. Ya, jangan saya, biarkan orang lain yang melakukannya. Ketika seseorang sedang membutuhkan pertolongan, mungkin dia di sekolah tidak mempunyai pulpen, lalu Tuhan menyuruh kita untuk menolongnya dengan memberikan pulpennya. Tapi seringkali kita masih berkeras hati dan berkata, kan masih ada teman yang lain yang bisa menolong dia, jangan saya karena pulpen saya cuma 2. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin supaya kita mau diutus olehnya untuk menjadi penolong bagi orang lain, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun pada awalnya Musa ragu-ragu akan panggilannya untuk dipakai oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau diutus untuk memimpin bangsa Israel. Karena Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, ketika Allah mengutus kita, ketika Allah mengutus Musa, ia tidak hanya mengutus, tetapi ia akan mendampingi, memimpin, memberikan kekuatan, ya, menemani, menyertai kita, sehingga di dalam pengutusan itu kita tidak bekerja sendiri,
tetapi Tuhanlah yang bekerja dengan cara memakai kita untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi orang yang menolong orang lain karena kita diutus oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengutus kita, maka kita harus patuh pada pengutusan Tuhan. Mungkin Tuhan mengutus kita di sekolah di mana kita berada menjadi berkat untuk menolong teman-teman kita mungkin yang tidak bisa belajar dengan baik. Ya, kita diutus oleh Tuhan, maka kita juga harus memberikan kasih itu kepada orang lain. Kita jangan pernah menolak ketika Allah memilih kita, karena ketika Allah memilih kita, maka Dia juga akan menyertai kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua mau dan siap diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu Yesaya Yesaya 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Biarlah melalui ayat hafalan ini juga merupakan isi hati kita. Kita berkata kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan memberkati. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mau dipakai dan mau diutus oleh Tuhan. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami mau diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Untuk kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, bagaimana Musa sempat ragu dan tidak percaya diri, bagaimana? Apakah dia bisa menjalankan tugas dari Tuhan? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap. Ketika dipanggil Tuhan, kita langsung jawab, iya, saya mau. Siap? Kita akan memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Jika Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Jika Dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh,
Kita nyanyikan sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, pada hari ini kami belajar dari Musa. Kiranya ya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang siap dan tidak ragu untuk dipakai oleh-Mu untuk memberitakan cinta kasih-Mu ke sesama kami. Kiranya ya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang baik, yang dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan di negara kami, bagaimana pandemi ini ya Tuhan, kiranya dapat berakhir sehingga kami dapat ya Tuhan bersama-sama berkumpul di gereja bersama teman-teman kami. Kiranya Engkau sertai ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berikanlah rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Berkatilah makanan dan obat-obatnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.